Selanjutnya mari kita menyiapkan diri dan menyiapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan lagu ini. Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita siapkan hati untuk datang ke altarnya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang untuk Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, Kau ubah hatiku Tuhan.
saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu Tuhan. Saya undang untuk hambanya Bapak Evangelis Benny. Kami sujud di hadapan-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Karena kami tahu di dalam Tuhan hidup kami pasti terpelihara dengan sempurna. Engkaulah ya Tuhan sang pembebas dalam kehidupan kami, yang mengampuni berbagai dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami datang di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mau membuka hati pikiran kami ya Bapa, untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu, biarlah Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan, senantiasa ada di dalam hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar Bapa, tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu ya Tuhan dapat boleh menguatkan kehidupan kami, dapat boleh mengajarkan kehidupan kami, menuntun kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Pada sore hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca buat kita semua, kita akan dengarkan bersama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop yang barusan kita baca sore hari ini adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hawa nafsu itu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang tinggi yang ada di dalam diri setiap manusia. Pastinya kita yang hadir di tempat ini punya nafsu tersendiri. Bagaimana apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai, bisa terwujudkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, banyak orang yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, menghalalkan segala cara. Kenapa Bapak Ibu? Demi mencapai suatu keinginan hati, mencapai suatu harapan, agar setiap apapun yang diinginkan itu boleh tercapai, terpuaskan. Bukankah kebanyakan manusia seperti itu? Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan? Pastinya kita ingin tercapai apa yang kita inginkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, untuk mewujudkan keinginannya. Misalnya Bapak Ibu, ketika seseorang ingin punya motor misalnya, ingin punya motor tapi tidak ada modal untuk membelinya. Lalu apa yang dia lakukan? Bagaimana keinginannya itu bisa tercapai? Ada banyak orang yang mencuri motor sesamanya. Bukankah hal itu sering terjadi? Makanya kan ketika kita pergi kemana-mana selalu kunci stang motor, supaya tidak dicuri oleh orang lain. Dan itu ada di sekitar kita Bapak Ibu. Ada di sekitar kita. Kalau saya lihat televisi berita gitu ya, karena keinginannya, hasratnya yang sangat tinggi untuk memiliki rumah. Saudaranya kan udah punya rumah tuh, dia masih belum. Lalu apa yang dia lakukan agar dia bisa juga memiliki rumah? Dia berusaha mencari jalan keluar, bahkan dia membunuh saudaranya itu supaya apa? Bahkan satu keluarga Bapak Ibu dibunuhnya supaya rumah saudaranya itu bisa jadi miliknya nantinya. Itu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang diinginkan, segala sesuatu yang diharapkan, dia lakukan supaya tercapai dan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Bahkan sering kami di Pulau Nias gitu ya. Kalau di Nias itu kan sama kayak Batak gitu ya. Mesti
punya anak cowok. Kalau tidak, wah, tidak ada generasi penerus. Tidak ada generasi penerus. Puji Tuhan Bapak Ibu, anak saya cowok. Di Nias Bapak Ibu, ada satu keluarga, dia udah nikah terus anaknya cewek semua. Tidak ada satupun cowok. Tidak ada satupun cowok. Karena keinginannya Bapak Ibu, supaya keinginannya tercapai untuk memiliki anak cowok, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia nikah kembali. Artinya dia poligami. Poligami Bapak Ibu. Supaya apa? Mencari anak cowok. Karena kenapa? Istrinya yang pertama itu sudah tidak bisa lagi melahirkan. Sudah tidak bisa lagi melahirkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ini sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hal ini Bapak Ibu berkaitan erat dengan persahabatan dengan dunia. Sebagaimana judul perikop yang barusan kita baca ini. Persahabatan dengan dunia. Bukan dalam artian Bapak Ibu, kita tidak setiap kita pasti punya keinginan dan punya harapan. Akan tetapi biarlah setiap keinginan kita, setiap harapan kita itu Bapak Ibu, kita libatkanlah Tuhan di dalamnya. Sekalipun nanti ketika kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, kita tidak jadi masalah. Karena kenapa? Tuhanlah yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Itu sebabnya di dalam Filipi Bapak Ibu pasalnya yang keempat ayat 6. Coba ditayangkan. Filipi pasal 4 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi harapan kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan kepadanya. Jangan kita kerjakan sendiri, jangan kita lakukan sendiri dengan kekuatan kita. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka semuanya akan sia-sia. Akan terjadi hal-hal yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh itu. Dan orang yang bersahabat dengan dunia Bapak Ibu, orang yang bersahabat dengan dunia, Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah musuh Allah. Mereka adalah musuh Allah. Di ayat yang keempat pasal yang kita baca ini, di situ dikatakan bahwa hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ketika kita bersahabat dengan dunia ini Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa kita itu adalah musuh Allah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang Bapak Ibu, kita kan hidup di dunia. Kita hidup di dunia. Lalu kalau kita hidup di dunia, apakah kita tidak bisa bersahabat dengan dunia? Itu satu pertanyaan bagi kita, karena firman Allah mengatakan ketika kita bersahabat dengan dunia ini, kita itu adalah musuhnya Allah. Lalu bagaimana kita menghindari Bapak Ibu? Bagaimana kita menghindari akan hal ini? Padahal kita ada di atas dunia ini. Bapak Ibu, kebanyakan orang kalau ditegur gitu ya,
ketika diingatkan untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, lalu apa katanya? Kita kan masih di dunia. Kecuali nanti kita sudah di sorga. Kita kan masih di dunia. Ya kita lakukan apa yang menjadi kebiasaan kita di dunia. Mungkin Bapak Ibu dia berpatokan pada Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Di mana yang dikatakan saudara bahwa bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu. Mungkin itu yang menjadi dasar kenapa dia katakan seperti itu. Kita kan hidup di dunia. Dia tidak ngerti Bapak Ibu. Ada ayat selanjutnya. Ketahuilah karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Apapun yang menjadi perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia hanya sampai pada keinginan hatimu. Turutilah keinginan hatimu. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, merekalah yang mencemarkan, merekalah yang mengotori dunia dengan perbuatan mereka. Mereka kotori dunia ini dengan perbuatan mereka. Betul Bapak Ibu, kita hidup di dunia. Betul kita nikmati dunia ini. Tetapi firman Tuhan, nikmatilah dengan memuliakan Allah. Nikmatilah dunia ini dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Allah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Kita mau jadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah itu menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Kita hidup di tengah dunia ini hanyalah sementara. Janganlah kita bersahabat dengan dunia yang penuh dengan dosa ini. Dunia ini penuh dengan dosa karena dicemarkan oleh orang-orang yang ada di atasnya. Orang yang ada di atasnya. Kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah secara sempurna. Allah menciptakan dunia ini secara sempurna. Tapi kemudian Dia minta kita Bapak Ibu untuk apa? Untuk tidak bersahabat dengan dunia. Padahal Allah ciptakan dunia ini secara sempurna. Tapi Dia minta kita untuk tidak bersahabat dengan dunia ini. Karena kenapa? Karena kita orang-orang yang ada di atas dunia ini telah mencemarkan dunia ini dengan sikap, perbuatan, tingkah laku yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kita lakukan untuk menghindari persahabatan dengan dunia ini, yang pertama Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, artinya kita patuh pada apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus lakukan dengan penuh ketaatan, tidak hanya pada saat itu, tetapi berkelanjutan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menghindari persahabatan dengan dunia? Kita serahkan kehidupan kita kepada Allah. Kita tunduk, kita taat, kita menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan. Kita tempatkan diri sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan. Kita di gereja ini Bapak Ibu, kita tempatkan diri sebagai orang yang dipimpin oleh siapa Bapak Ibu? Oleh gembala kita.
Kita tunduk segala apapun yang menjadi aturan yang berlaku di gereja kita. Setiap kita jemaat Tuhan tunduk di dalamnya. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita mau menghindari persahabatan dengan dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, untuk menghindari persahabatan dengan dunia ini, yang kedua, ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatkan diri kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, dekat kepada Allah bukan karena ada sesuatu keinginan. Dekat kepada Allah bukan karena ada suatu harapan. Kita datang ke gereja bukan karena sesuatu hal yang kita inginkan bisa terjadi dalam diri kita. Tidak Bapak Ibu. Kita dekat dengan Allah karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Sebagai orang yang percaya, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Jadi motivasi kita untuk datang mendekat kepada Allah itu bukan karena ingin diberkati, bukan karena ingin mencapai suatu keinginan kita. Fokus utama ketika kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, karena itu sudah menjadi kewajiban kita, umat pilihannya, umat tebusannya. Masalah hal yang ingin kita capai itu belakangan Bapak Ibu. Itu belakangan. Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala apapun nanti yang menjadi keinginan kita, harapan kita, itu adalah sesuatu hal bonus yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Fokus utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, dekat dengannya. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Kita mesti memeriksa hati dan pikiran kita. Motivasi kita datang ke gereja apa? Kita jawab dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita datang ke gereja, kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan kita, bukan agar kita diberkati berlimpah-limpah, tidak. Walaupun hal itu nanti diberikan oleh Tuhan bagi kita, tapi bukan itu yang menjadi fokus utama dalam diri kita. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk menghindari persahabatan dengan dunia ini, di ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan artinya Bapak Ibu, paksalah dirimu. Paksalah dirimu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kan untuk meninggalkan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kita itu Bapak Ibu agak susah loh. Agak susah Bapak Ibu. Susah untuk meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu? Misalnya kebiasaan yang anak-anak muda sekarang Bapak Ibu, kalau pagi itu baru bisa bangun jam 9 pagi. Itu kebiasaan. Jam 9 pagi baru bangun. Bagaimana kita tinggalkan, bagaimana kita merubah akan hal itu Bapak Ibu? Kita paksa diri kita. Kita paksa diri kita meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Di sini dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Artinya paksalah dirimu untuk meninggalkan hal-hal yang duniawi, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun Bapak Ibu, ketika kita tinggalkan kebiasaan lama kita, orang-orang yang bersama dengan kita, ketika kita lakukan apa
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka meremehkan kita, mereka mengucilkan kita, mereka apalagi? Mereka menjauhi kita, tidak jadi masalah. Mereka menjauhi kita karena kita berada dalam jalan yang benar. Biarkan saja Bapak Ibu. Tidak perlu takut kita diremehkan, kita dijauhi, kita dimaki. Nggak jadi masalah, karena kenapa? Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Meninggalkan, kita paksa diri kita meninggalkan kebiasaan lama kita. Kita arahkan hidup kita kepada Allah. Jika kita diremehkan oleh sesama kita, diremehkan oleh dunia, jangan takut Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia apa? Meninggikan kamu. Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Bapak Ibu, ketiga hal ini Bapak Ibu yang sudah kita pelajari, tunduk, mendekatkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, saya rangkum dalam satu kalimat, yaitu dekat dengan Allah. Hal inilah yang menjadi pembahasan kita sore hari ini, dekat dengan Allah. Kata ini Bapak Ibu mengajak kita untuk hidup dalam kebenarannya, mengajak kita untuk hidup bersekutu dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah Bapak Ibu, pasti kita tunduk pada otoritas kebenaran firman-Nya. Ketika kita dekat dengan Allah, maka apapun yang menjadi keinginan Allah dalam hidup kita, pasti kita lakukan. Makanya aku rangkum dalam satu kalimat, dekat dengan Allah. Hal ini Bapak Ibu jangan dipahami secara sempit, kedekatan kita dengan Allah. Jangan karena kita memiliki identitas diri dalam KTP kita tercantum agama kita sebagai Kristen, maka kita berkata, saya adalah orang yang dekat dengan Allah. Jangan karena sering ke gereja, sering baca Alkitab, sering berdoa, lalu kita berkata, saya orang yang paling dekat dengan Allah. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu mengklaim diri sebagai orang yang dekat dengan Allah hanya karena identitas yang tercantum di dalam KTP. Yang dibuktikan biasanya, yang dibuktikan dengan berbagai aksesoris Kristen. Kalung salib misalnya, anting salib misalnya. Kaos yang menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus misalnya. Bukan dalam artian hal ini tidak bisa Bapak Ibu, enggak. Itu hal yang biasa. Tapi itu bukan menandakan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang melakukan kebenaran firman-Nya setiap saat. Itu sebabnya Yesus berkata Bapak Ibu bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita yang hadir pada sore hari ini, sudahkah kita melakukan kehendak Allah dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan atau tidak? Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa orang yang dekat dengan Allah itu, yang pertama adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya penuh dengan ketidaktaatan. Orang yang menyadari bahwa hidupnya penuh dengan ketidaksetiaan pada kebenaran Allah. Yang sudah seharusnya hidupnya ini berada dalam alam maut. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah,
kita diselamatkan. Ketika kita menyadari akan hal itu Bapak Ibu, kan Alkitab berkata bahwa semua manusia di tengah dunia ini berdosa, dan upah dosa ialah maut. Ketika kita menyadari akan hal itu, untuk kita keluar dari perbudakan dosa itu, maka kita mendekat kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah. Pasti orang yang menyadari akan hal itu, dia akan mendekat kepada Allah untuk menerima pengampunan dan keselamatan yang sudah dia sediakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah itu Bapak Ibu adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya itu bukan miliknya lagi. Bukan miliknya lagi, melainkan milik Kristus. Hidup kita ini orang yang percaya bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Ketika orang menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus, maka pasti dia akan mendekatkan diri kepada Sang Kristus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang menyadari bahwa di dalam Allah hidup dengan kedamaian. Di dalam Allah hidup kita ini penuh dengan ketenangan. Alkitab berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketika kita menyadari akan hal itu, tanpa diperintah, pasti dengan sendirinya dia mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang menyadari bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Keempat akan hal ini Bapak Ibu, masih banyak yang lain. Tapi keempat akan hal ini ketika kita sadari semuanya keempat ini, maka saya percaya tanpa diperintah oleh Bapak Gembala kita pun, kita pasti dekat dengan Allah. Jadi jika kita seorang misalnya gembala kita terus mendorong kita untuk dekat dengan Allah, terus besoknya lagi didorong untuk dekat dengan Allah tapi tidak dekat-dekat juga. Nah, ini perlu dipertanyakan. Masa diingatkan terus setiap saat? Sadarilah Bapak Ibu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini penuh dengan dosa. Dekatkanlah dirimu kepada Allah. Dekatkanlah dirimu kepada Allah Bapak Ibu. Ketika umat Tuhan menyadari akan hal ini, saya percaya semua akan mendekatkan diri kepada Allah tanpa menunggu kehancuran hidupnya, tanpa menunggu usahanya bangkrut, tanpa menunggu ada sesuatu hal teguran yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya. Kebanyakan orang baru dekat dengan Allah ketika ada sesuatu hal malapetaka yang menimpa hidupnya, menimpa keluarganya. Baru dia bilang, Tuhan, ketika aku sembuh, maka aku pasti akan melayani Engkau dengan tulus hati. Baru menyerukan Tuhan. Karena udah terjadi sesuatu dalam dirinya. Bapak Ibu jangan tunggu. Jangan tunggu kehancuran dalam diri kita. Mulailah hari ini. Dekatlah dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah Bapak Ibu, pasti juga Allah dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan Allah, apapun yang menjadi pergumulan kita nantinya akan dijawab oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu.
Kan bukankah toko di Alkitab juga mengajarkan kita demikian? Perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, menderita pendarahan, tetapi ketika dia mendekati Yesus, maka apa yang terjadi? Saat itu juga perempuan itu sembuh. Jadi saya mau katakan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi sakit penyakit kita, ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, saya percaya Tuhan bukakan jalan bagi kita. Amin. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan satu dalam doa, dalam sikap doa kita angkat satu pujian. Hanya dekat Allahku. Biarlah pujian ini Bapak Ibu dapat kita aplikasikan dalam diri kita. Kita imani, kita ikrarkan kepada Allah. Hanya Dia yang menjadi keselamatan kita dalam menjalani hidup ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidupku, hanya dekat padamu.